Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Prasetyo dengan NIM 111230286 dari Blok 14 Praktikum Geoinformatika dari Teknik Geologi Angkatan 2023. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis struktur lipatan menggunakan aplikasi atau software DIPS. Yang pertama, kita bisa buka aplikasi DIPS-nya, lalu kita buka data struktur lipatannya. Di sini ada data struktur lipatan 1 dan juga lipatan 2, SAP 1 dan SAP 2. Lalu kita buka kembali aplikasi DIPS-nya. Nah, karena di sini tuh pembacaannya sendiri masih menggunakan DIPS dan Deep Detection. Nah, di sini kita ubah ke settingannya. Nah, di sini kita ubah jadi yang strike right deep ini. Nah, kita oke aja. Nah, di sini udah muncul. Setelah itu kita masukkan data sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2-nya. Kita masukkan di sini. Nah, oke, udah kayak gini. Nah, setelah itu kita buka pada bagian yang ini, yang contour preset. Nah, di sini kan udah muncul konturnya seperti ini. Lalu, jika udah kayak gini, kita akan buat bidang sayap lipatannya. Kita akan menggunakan, kita klik Add User Plans di sini. Nah, setelah itu kita klik di salah satu titik konturnya di titik tertingginya atau puncaknya. Nah, di sini bisa dilihat di sebelah kanan sini. Untuk angkanya sendiri itu di sekitar di angka 150-an. Bisa kita klik atau kita plot aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan terbaca ya, ini strike-nya tuh di 156 dan dip-nya sendiri di 57. Nah, setelah itu jangan lupa kita unchecklist si pol sama si ID-nya ini. Lalu setelah itu bisa kita klik OK aja. Bentar. Nah, ini kan terlihat ini sebagai si sayap lipatan satunya. Nah, kita akan bikin lagi yang buat di sayap lipatan 2-nya. Kita arahin aja ke titik tertinggi atau di puncaknya di kontur yang satunya ini. Ini di around di angka 300-an. Ini kita klik aja. Ini jangan lupa juga di checklist si pol dan si ID-nya ini. Nah, ini juga bisa dinamain juga ya. Misal sayap lipatan 2. Nah, ini bisa diganti juga buat warnanya sebagai pembeda antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2-nya. Misal di sini warna merah. Kita oke. Nah, di sini udah kelihatan ya buat si sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2-nya. Sayap lipatan 1 yang warna hijau dan juga sayap lipatan 2 yang berwarna merah.
Nah, selanjutnya kita bakalan bikin bidang bantunya. Nah, kita bisa klik si adjustment pen lagi, terus arahin titiknya ini pada titik perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Nah, ini bisa kita klik. Nah, jangan lupa kita kasih nama yang bantu, dan juga kita bedain juga warnanya sebagai pembeda. Contoh ini pakai warna hitam. Nah, kita oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, nah selanjutnya pada bagian sebelah pojok kanan bawah ini kita ubah pembacaannya menjadi transplants. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita arahkan kursor kita ini ke titik perpotongan antara si sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Nah, kita baca ini sekitar di 325/15. Nah, habis itu kita ke menu view, lalu ke Stylenet overlay sini, lalu kita klik yang ini show grid overlay, terus kita pilih yang custom. Nah, setelah ini kita masukkan nilai yang tadi kita baca. Tadi kan 315. Nah, untuk plannya sendiri tadi kan di 15. Nah, ini kita klik OK. Nah, kalau udah kayak gini kan, ini udah muncul si gridnya. Nah, kalau udah kayak gini kan, kita udah bisa nentuin si hinge lines dan hinge surface-nya. Nah, buat si tegasan sendiri itu berada di antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Nah, itu sekitar di daerah sini, daerah bidang bantu sini. Nah, ini bisa kita klik yang text box, lalu bisa kita namain kita oke aja. Nah, bisa kita taruh di sini. Nah, untuk si tegasan 2 sendiri, dia berada di perpotongan antara si sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2, itu berada di sini. Nah, kita add text saja. Kita namain. Bisa klik OK. Lalu kita arahkan ke titik perpotongan ini. Ini merupakan tegasan 2-nya. Nah, lalu setelah itu untuk si tegasan 1 sendiri itu berada 90 derajat dari si tegasan 3-nya. Nah, dari sini ya, berarti 90 derajat dari sini. Kita add text saja. Kita namain tegasan 1. Lalu kita klik OK. Nah, kira-kira tuh berada di sekitaran sini. Nah, oke. Lalu setelah itu
kita bisa bikin si hints lainnya. Kita bisa klik yang menu tools, lalu ke yang line segmennya. Nah, untuk si hints lainnya ini, kita tarik dari si titik pusatnya menuju ke garis luar atau primitifnya yang melewati si tegasan 2-nya ini. Tegasannya 2 kan dia kan yang memotong si sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Ini bisa kita zoom aja dulu. Kita klik terus kita tarik menuju ke perpotongannya antara si sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Nah, oke. Kalau udah kita bisa klik aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini yang dinamakan sebagai si hints line-nya. Bisa kita namain aja. Kita text, kita namain hints line. Kita klik OK. Kita taruh di sebelah sini. Lalu setelah itu kita nyari yang si hint surface-nya. Kita bisa klik di ini add user pen lagi. Kita arahin si arah lengkungannya ini melewati si tegasan 2 dan tegasan 3-nya. Kita bisa sesuaikan aja. Nah, ini kita bisa namain HS. Kita ganti warnanya. Contoh di sini pakai ungu. Nah, kita namain sebagai hint surface-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa unchecklist buat si konturnya ini. Lalu kita klik kanan, legend option, lalu major planes. Nah, kalau di sini kan udah kebaca nih nilai-nilainya. Baik untuk T1, T2, T3, hints line, hint surface, maupun yang SL1, sayap lipatan 1, sayap lipatan 2. Nah, tapi kan buat yang di T1, T2, T3 kan belum ada pembacaannya. Kalau kayak gitu kita kita klik yang add text. Kita bikin T1, T2, terus T3, dan juga si hints lainnya. Kalau udah nih, kita oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita arahkan kursornya ke si ini. Misal di sini contoh, ini di sini di T1.
kita arahin, kita baca berapa nilainya. Ini sekitar di 57/5. Kita edit ini bagian edit teks, kita masukkan nilainya tadi, berarti kita masukkan 05 N 057. Nah, oke. Kalau udah kita oke aja, lalu kita cek ya tegasan 3. Menjadi 168/73. Kita edit teks lagi. Sorry. Bisa kita masukkan datanya. Tegasan 373. Kita klik OK aja, lalu kita masuk ke tegasan 2-nya. Kita cek nilai tegasan 2-nya 325/14. Kita masukkan datanya. Di sini. Kita klik OK aja. Lalu buat nilai si inline-nya ini, karena dia melewati si tegasan 2, jadi kita samakan saja nilainya dengan si tegasan 2 buat si inline-nya. Kita masukkan datanya. Kita klik OK aja. Nah, kita ubah formatnya ke track right. Lalu setelah itu kita tentukan si jenis lipatannya sendiri. Nah, di sini kita gunakan klasifikasi antara si floaty sama si recap. Nah, kita buka si klasifikasi floaty-nya dulu. Nah, ini kita lihat nilai si dip yang kita hasilkan tadi dulu. Ini. Di sini kan di sekitar 70-an ya. Bentar. Dipnya itu sendiri di 83, berarti tadi masuknya di yang ini, yang di upright fault tadi. Untuk pasang sedikan ini di 14 upright fault.
terus ininya masnya berarti di sini di gentle punching fault. Nah, bisa kita tambahkan aja di add text ini buat nama jenis lipatannya menurut floaty. Bisa kita tulis upright plunging fault menurut floaty nampak. Terus kita baca yang menurut si Ricard. Tadi kan kita baca tadi yang 86 tadi. Berarti sekitaran sini. Berarti masuknya ke si upright fault. Langsung kita namain aja di aplikasi dipsnya. Kita masukkan upright fault menurut Ricard. Nah, kalau kayak gini berarti udah selesai. Nah, ini datanya, terus ini merupakan penamaannya, lalu ini merupakan si steroid. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.